Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Penentuan Karbon Organik dalam Tanah secara Spektrofotometri UV-Vis. Anggota kelompok kami terdiri dari Desya Pramudia, Ida Nur Alif, Moh Alfi, Hening Bulandari, Dewi Suraya, dan Fadila Rizky. Saya akan menjelaskan prinsip percobaan. Prinsip analisis penentuan karbon organik dalam tanah adalah mereaksikan sampel dengan krom 6. Krom 6 yang berwarna jingga akan direduksi menjadi krom 3 yang berwarna hijau dalam suasana asap. Intensitas warna hijau yang terbentuk setara dengan kadar karbon dan dapat diukur dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 561 nanometer. Kandungan C organik ditetapkan dengan menggunakan larutan standar glukosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Soraya. Kemudian yang kedua yaitu prosedur. Prosedur yang pertama adalah pembuatan larutan kalium dikromat 1N. 4,925 gram kalium dikromat ditimbang dengan teliti dan dimasukkan dalam gelas beker 50 ml. Kemudian dilarutkan dengan 30 ml air dan dipanaskan hingga larut sempurna. Kemudian diencerkan dalam labu ukur 50 ml dengan air suling hingga tanda tera setelah dingin. Lalu diseka, ditera, dan dihomogenkan, sehingga menghasilkan larutan kalium dikromat 1N. Pembuatan larutan standar CO 5000 ppm. 0,6255 gram glukosa PA ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas beker 50 ml, kemudian dilarutkan dengan 25 ml air suling, lalu dipindahkan ke dalam labu takar 50 ml dan ditambahkan air suling sampai tanda tera. Kemudian diseka, ditera, dan dihomogenkan sehingga menghasilkan larutan standar C organik 5000 ppm. Prosedur yang ketiga yaitu pembuatan larutan standar C organik 0,025, 50, 100, 150, 250, dan 200 ppm. Yang pertama yaitu larutan standar C organik 5000 ppm di pipet 0, 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml, ditambahkan 1,25 ml larutan K2CR2O71N dan 1,875 ml H2SO4 pekat. Kemudian ditambahkan air suling sampai tanda tera, lalu dilakukan prosedur 2-3 untuk belangkung. Kemudian menghasilkan larutan standar C organik 0, 25, 50, 100, 150, 200, dan 250 ppm. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ida Nur Alif. Selanjutnya ada penentuan kandungan C organik dalam sampel tanah. 0,25 gram sampel tanah ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas piala 100 ml, ditambahkan 5 ml larutan K2CR2O71N, lalu aduk. Lalu kemudian ditambahkan 7,5 ml H2SO4 pekat, aduk selama 5 menit, ditambahkan 25 ml air suling, aduk dengan pengaduk magnet selama 30 menit dan diamkan selama 6 menit. Kemudian dipindahkan dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan air suling sampai tanda tera, seka lalu homogenkan. Larutan disaring dan diambil filtratnya. Filtrat tersebut diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 590 nanometer. Dilakukan dengan replikasi 6 kali untuk menentukan presisi dan kontrol akurasi menggunakan spike. Lalu dihasilkan kandungan C organik. Kemudian penentuan kadar air. Yang pertama, cawan porselen kosong ditimbang dan dicatat masanya. Diisi cawan 1000 gram contoh tanah, lalu timbang dan catat masanya. Dipanaskan dalam oven pada temperatur 105 derajat Celcius selama 3 jam, didinginkan dalam desikator dan timbang sampai bobot konstan. Dan dicatat masanya, dilakukan pengujian duplo. Dilakukan pengujian dengan replikasi 6 kali untuk presisi dan kontrol akurasi dengan sampel spike. Diperolehlah kadar air. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Alfi Saifullah. Baik, selanjutnya untuk data pengamatan. Untuk data pengamatan yang dihasilkan,
yaitu pada yang pertama absorbansi larutan standar C organik. Untuk 0 pengukuran ada 0. Untuk 25 absorbasinya 0,050, 0,129, 0,129 dan 0,128. Untuk yang 100 0,238 pada setiap pengukuran. Untuk yang 150 0,329 pada setiap pengukuran. Untuk yang 200 0,448, 0,449 dan 0,449. Untuk yang 200 0,533, 0,533 dan 0,534. Kemudian untuk absorbansi sampel pada sampel 1 yaitu 0,152 pada setiap pengukuran, untuk sampel 2 0,158 pada setiap pengukuran, untuk sampel yang ketiga 0,159 pada setiap pengukuran. Untuk spike yang pertama yaitu 0,225 pada setiap pengukuran, spike yang kedua 0,224 pada setiap pengukuran, dan spike ketiga 0,227 pada setiap pengukuran. Kemudian untuk penentuan kadar air, untuk W0 dihasilkan 50,6279 gram, kemudian untuk W1 51,6296 gram, dan W2-nya 51,5264 gram. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Desya. Pertama, perhitungan linearitas. Nilai linearitas dilihat dari nilai koefisiensi kolerasi R sebesar 0,9985. Syarat keberterimaan nilai linearitas adalah kurang dari 0,995. Berarti nilai linearitas yang didapatkan memenuhi syarat keberterimaan. 2. Perhitungan kadar C organik dan kadar air. Nilai kadar C organik yang didapatkan dalam sampel sebesar 66,5397 mg per liter. Dan nilai kadar air yang didapatkan dalam sampel sebesar 89,70%. Perhitungan LOD dan LOH. Syarat keberterimaan nilai LOD harus kurang dari kadar sampel, sedangkan nilai LOH harus lebih dari kadar sampel. Nilai LOD dan LOH yang didapatkan pada percobaan kali ini secara berurutan sebesar 17,0350 dan 56,7834. Sedangkan nilai kadar sampel sebesar 66,5397 mg per liter. Berarti nilai LOD memenuhi syarat keberterimaan, sedangkan nilai LOH tidak memenuhi. Kemudian akan dilanjutkan dengan hening. Untuk perhitungan presisi, nilai presisi yang didapatkan sebesar 2,71% dengan syarat keberterimaan persen RSD, yaitu kurang dari sama dengan 2%, yang berarti nilai presisi yang didapatkan tidak memenuhi syarat keberterimaan sehingga harus menghitung nilai CV Horwitz. Nilai CV Horwitz yang didapatkan sebesar 1,06. Perhitungan recovery, nilai recovery yang didapatkan sebesar 65,71% dengan nilai persen R yang didapatkan tidak memenuhi syarat keberterimaan karena nilainya tidak masuk dalam rentang keberterimaan, yaitu 85–115%. Untuk perhitungan estimasi ketidakpastian, ada ketidakpastian kurva kalibrasi dengan nilai sebesar 0,1097, ketidakpastian presisi 5,2134, ketidakpastian gabungan
115,6326, ketidakpastian diperluas, 31,2653. Selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan penentuan C organik dalam sampel tanah menggunakan spektrofotometer UV Vis, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai kandungan C organik dalam sampel tanah yang didapatkan sebesar 66,5397 mg per liter. Kemudian, yang nomor 2, nilai untuk tiap parameter yang didapatkan sebagai berikut. Koefisien korelasi regresi linear atau R kecil sebesar 0,9985, untuk nilai LOD sebesar 1,0512 dan nilai LOG sebesar 3,5039. Untuk nilai presisi atau persen RSD sebesar 2,71% dengan nilai CV Horwitz sebesar 1,06, di mana nilai persen temu balik atau persen recovery sebesar 65,71%. Nilai estimasi ketidakpastian yang dihitung antara lain ketidakpastian kurva kalibrasi sebesar 0,1097, ketidakpastian presisi sebesar 5,2134, ketidakpastian gabungan sebesar 115,6326, dan ketidakpastian diperluas sebesar 231,2653. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.